Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang ketiga, yaitu yang C, akibat serangan Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Ada dampak positif dan negatif akibat dari serangan Mongol, terutama setelah Baghdad jatuh ke tangan Mongol. Dampak negatif tentunya lebih banyak, seperti kehancuran terjadi di mana-mana akibat serangan Mongol dari wilayah timur hingga ke barat. Kota-kota dengan bangunan yang indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam dengan adanya kehancuran tersebut. Pembunuhan terjadi pada umat Islam seperti pada masa Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah dan keluarganya. Dan pembunuhan tersebut, semua umat Islam yang tidak berdosa seperti yang dilakukan Arghun yang membunuh Tegunder karena masuk Islam. Bangsa Mongol pada mulanya memeluk agama nenek moyang mereka, lalu beralih memeluk agama Buddha dan bersimpati kepada orang-orang Kristen yang bangkit kembali pada masa itu dan menghentikan dakwah Islam di kalangan Mongol. Yang lebih fatal lagi, hancurnya Baghdad sebagai pusat dinasti Abbasiyah yang di dalamnya terdapat berbagai tempat belajar dengan fasilitas perpustakaan, hilang dan lenyap dibakar Hulagu. Suatu kerugian besar yang dampaknya masih terasa hingga kini. Ada pula dampak positif dengan berkuasanya dinasti Mongol ini setelah para pemimpinnya memeluk agama Islam. Mereka dapat menerima masuknya agama Islam disebabkan karena mereka berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim dalam jangka waktu yang panjang. Seperti yang dilakukan Ghazan, yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaannya, walaupun pada mulanya ia beragama Buddha. Rupanya ia telah mempelajari ajaran agama-agama sebelum menetapkan keislamannya. Dan yang lebih mendorongnya masuk Islam ialah pengaruh seorang menterinya, Rashiduddin, yang terpelajar dan ahli sejarah. Ia menyuruh kaum Kristen dan Yahudi untuk membayar jizyah dan memerintahkan mencetak uang yang bercirikan Islam, melarang riba, dan menyuruh para pemimpinnya menggunakan sorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.